Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo udah salam 2 kali dong. Iya Kak. Kita teruskan ya. Pembahasan di Al-Baqarah ayat 83 sampai di mana itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'id dan ketika akhadna kami mengambil misaqo perjanjian Bani Israila pada Bani Israel, la ta'buduna, janganlah kalian menyembah. Ini kok janganlah ya? Tidaklah, nafi ini. Tidaklah kalian menyembah illallah pada Allah. Wabil walidaini dan kepada orang tua. Ini karena bentuk 2, wabil walidaini itu bentuk 2 ya. Ada bi berarti tandanya kasar. Wabil walidaini ihsanan, ini maf'ul bih, berbuat baik. Pada orang tua itu berbuat baik. Wadil kurba dan kepada kerabat dekat, wal yatama dan kepada anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wakulu dan kalian katakanlah, katakanlah atau bertutur katakan bertutur katalah linnasi pada manusia, linnasi pada manusia husnan yang baik. Quran nuansa itu apa teh? Iya pokoknya makanya ini kan ada 2 tuh Kak. La ta'buduna ini adalah, ini ta'buduna fi'il mudhari yang rofa, bukan fi'il amar. Berarti apa? Lanahi, lanafi. Qurannya apa? Qurannya mushaf i'rab Kak. Ini mushaf i'rab. Kan kita lagi belajar i'rab nih. Al-Mubarak ya. Ada di showcase saya. Yang besar itu harganya 155. Boleh. Lam ojo nyembah siro kabeh, ojo nyembah. Iya kalian. Jadi lanahi, bukan lanafi. Oke, nanti tak lihat dulu. Bentar ya. Ini Quran i'rab. Ada Al-Quran i'rab itu Al-Quran perkata disertai terjemah perkata dan tajudarna. Yang bawah di aja. Abaikan aja. Baik. Kasih Kak Husni hadir. Barakallahu fikum. Nanti kita belajar. Ada yang ini la ta'budu. Nah, ini huruf ta'budu fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakkan dengan tetapnya nun karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum. Gitu kan Kak? Ilallah kecoba maring sah. Iya itu kemarin. Ada ilallah ini adatul istisna ya. Tapi ada yang bilang itu adatul hasr. Coba adatul hasr. Kalau ilanahi nun terhempas karena tak layak bersimbam di situ. Kak Husni luar biasa. Iya itu dia makanya ini lanafi. Kalau sini tulisannya janganlah. Makanya kalau kita udah tahu ininya, kalau ini lanafi bukan lanahi gitu. Posisinya. Monggo yang lain mau dibahas lagi tah? Udah dibahas kemarin loh. Mau dibahas lagi. Allahumma sholli ala. Tapi di dalam maknanya tuh nahi gitu loh. Oke, lanjut. Iya. Ini nih Kak nih. Kan nggak bisa baca kitab Kak. Kalian yang baca aja ya. La ta'buduna la nafiyatun tufidul ahbari minal makna. Makna apa? Maknanya apa Kak?
makna nahi gitu loh Kak. Jadi kalau kita mengartikannya janganlah. Ngeten kaus nih, napa pripun? Nilu. Pundi nggih? Tufidul ahbar. Tufidul ahbar. Fi makna nahi gitu. Artinya apa Kak? Udah gundul nggak tahu artinya. I'rab lagi. Halo. Iya, posisinya gitu. Itu ya, ininya lanafiyatun tufidul ahbar. Fi makna nahi gitu. Paham ya? Iya, karian gimana maksudnya gitu ya Kak? Memfaedahkan dalam makna melarang. Gitu ya. Iya, baik, lanjut. Sip. Sekarang illallah itu adatul hasr, la amalalaha, udah Allah ta'budu illallah. Jadi untuk tidak kalian menyembah pada Allah. Ini ianya kena wa jumlatun Allah ta'bud tafsiriyatun la mahalalaha. Siap. Kak, siapa tadi yang udah? Nah, Kak Fadil Ja'far, ini pakainya saya pakainya kitab ini Kak, I'rabul Mufassal li Kitabillahi Murattal. Karyanya Bahjat Abdul Wahid Sholih. Kalau ini nama aku, Mimin Mintar si anaknya Bapak Salam. Siap. Udah ya Kak. Sekarang lanjut di pembahasan i'rabnya kemarin. Ini tuh tetaplah nafi, tapi dimaknai sebagai memfaedahkannya itu sebagai maknanya larangan gitu loh Kak. Baik. Illallaha, illanya ini huruf kan ya. Illallaha melainkan Allah. Wabil walidaini dan pada orang tua. Wabil walidaini ihsanan berbuat baik. Wadil kurba dan pada kerabat, wal yatama dan pada anak yatim, wal masakini dan kepada orang miskin, wakudu dan bertutur katalah, linnasi kepada manusia itu husnan yang baik, wa aqimus sholata. Ini 10 commandmentnya orang Yahudi loh Kak, perjanjiannya. Wa aqimu dan dirikanlah as-sholata pada sholat maf'ul bih ya ini ya. Wa atu ini wa-nya itu huruf atop ya kan. Atu ini adalah fi'il amr dengan fa'il, az-zakata maf'ul bih ya. Baik. Summa kemudian tawalaitum ini fi'il madi Kak, asalnya dari tawalla, kemarin udah ketemu ya, asalnya dari tawalla pakai wajahnya talakko ya kan. Tawalla ini ikut wajahnya talakko, tafa ada tawallaitum illa ini adatul hasad juga, qalilan ini mustasna istisna. Qalilan berarti mustasnanya, minkum jarun majrurun wa antum mu'riduna. Nah, antum mu'riduna ini hal. Kita udah pernah belajar hal belum? Belum, karena kita pernah pemulai baru al-i'lan 1. Al-i'lan 2 nanti kita belajar hal. Siap. Jadi kalau saya mah saya ikut nanti belajar di kursus online tuh bareng sama teman-teman. Insya Allah hari Kamis ada berapa orang? 7 orang. Nanti saya tak liatin mereka mampu berapa. Kita pakai WhatsApp jadi nggak ada rekaman. Kalau orang yang nggak nyimak ya nggak bisa ini ya. Ini aku pikir pakai apa ya biar bisa ini? Pakai Zoom, pakai Google Map, atau enaknya pakai apa ya Kak ya? Kasihan juga sih, soalnya orangnya udah pada tua-tua kayak aku. Tapi pakai enak sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini Bu Neneng ketua kelasnya. Salah ya Bu ya, hari Kamis ya Bu ya. Bismillah. Jadi apa namanya tuh di tempat belajar kita itu pertama kali hadir itu PDF-nya dulu, dari PDF-nya pakai yang Jurumiyah itu.
Terus nanti ada yang jadi acuan utama itu kitabnya bukunya pakai buku pelatihan ini, buku pelatihan yang Al-Ilan ini, Al-Ilan 1 sampai selesai nanti, tapi dibagi 2 karena terlalu berat menurut saya. Nanti di samping itu yang paling kuatnya itu kalau kita belajar tentang sorob ya. Seperti ini tawallaitum itu kita nggak tahu, talaqqa gitu asalnya dari mana. Ya asalnya di tafa'ala gitu. Nah ini kan fi'il madi kan kak, fa'ilnya antum. Siap. Nanti apa namanya teman-teman yang sudah belajar, yang masuk ke grup gitu, kita belajarnya insya Allah pelan-pelan aja dari mulai fi'il, fa'il apa gitu. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cik Aci, sehat, Cik. Kita lanjutkan sampai di mana kemarin? Nih, ihsanan ya. Ihsanan di sini ya. Yang ihsanan. Oke, follow dulu ya. Yang mau ikut daftar kelas bisa follow dulu. Baik. Ini tap-tap layarnya juga. Siap. Alhamdulillah, alhamdulillah Cik Aci. Baik. Nah, ketika kita nanti belajar kalau di kelasnya itu di kursus online-nya itu kita pakai ini teorinya banyak, tapi ya prakteknya ada. Cuman aku mikirnya nggak perlu PR, nggak perlu PR. Paling aku kasih ininya dulu, kasih bahasanya ini apa gitu. Nanti nggak perlu PR. Betul, saya ngerasain kalau belajar udah di PR-in, pusing nanti. PR-nya tuh latihan aja ketika pas waktu di ini. Jadi modelnya ya balik lagi pemula. Teh izin keluar mau pergi. Silakan. Hati-hati Kak Fadil, fi amanillah. Masyaallah. Oke. Wabil walidaini ihsanan, sudah sini. Terus sekarang wadil kurba. Oke, siap. Wadil kurba. Wanya apa? Wanya huruf apa kak? Wanya huruf apa? Wanya huruf apa? Ayo. Atof. Atfin. Di ini di apa di? Ya huruf atop. Di ini apa ini? Berkali gini berarti dil kurba maktub ya. Maktub alainya kemana? Maktub ya. Maktub alaih. Sekarang di-nya dulu bu. Di-nya dulu apa? Oh iya Kak Usni, makasih. Walidain. Ini di-nya itu asmaul khomsa. Sebagai apa? Maktub, betul. Ini ya berarti maktub sih. Wadil kurba itu maktub Kak. Maktufun. Maktub alainya kemana? Walidaini. Baik, sini ya. Iya. Walidaini ini ke sini. Ya. Walidaini. Di-nya apa ini? Al asmaul khamsati. Ya. Al asmaul khamsati bahwa dia sebagai apa? Yuk. Zil kurba. Berarti apa ini? Di-nya sebagai apa? Tersandar. Mudof. Iya. Kalau kurbanya jadi apa? Wadi, wawunya wawu atop, dzil kurba sebagai maktub alaihnya ke ini maktufun alaih. Maktufun alaihnya ke walidaini wadil kurba
Wa-nya ini atau berarti ini ma'tuf alaih. Dil kurba, di-nya ini adalah asmaul khamsah. Sebentar. Ya. Di asmaul khamsah sebagai mudhof wa huwa mudhof, ya kan, Kak? Lihat kan tadi ma'tuf wa huwa mudhof. Oke. Kemudian kurbanya ini sebagai mudhofun ilaih. Makasih Kak Wida, barakallah. Majur kasrah muqaddar. Ya. Karena apa? Karena alasannya apa, Kak? Kurba. Wadil kurba. Dia kasrohnya muqaddar. Buun hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Kak Moli sehat, Kak Moli. Apa kabar? Alif lain. Enggak, Kak. Dia tuh kenapa kok itu kurba, karena ada alif lainnya yang ini gitu. Asmaul khamsah. Iya, kurbanya itu kan ini ya kan ini kan dijerkan kan mudhof ilaih yang dijerkan dengan apa? Tanda jernya apa? Kasroh muqaddar, ya kan? Kasroh muqaddarnya kata kakak di tempat alif lainnya gitu. Iya, muqaddaroh, betul Kak Wida. Sebentar. Kurba. Ya, karena lita adur. Aku nyarinya sekolah apa lita adur gitu loh, Kak. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih itu ini, Bu. Kalau ada mudhof, dia mudhof ilaih yang disandarkan. Kalau kita mah kata majemuk. Iya, kata majemuk, kata yang kedua katanya itu disebut mudhof ilaih. Kata yang pertama disebut mudhof, yang kata yang kedua kurba disebut mudhof ilaih gitu. Ini namanya dalam bahasa Indonesia namanya kata gabungan atau kata majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli sehat, Bu? Weh. Suarku nih. Iya. Dapat apa? Oleh-olehnya dari Bogor. Kalau deket rumah tak ambil, Bu. Cerita. Aku mendengar ceritanya yang dari Bogor. Aku seneng kalau ada orang pulang gitu tuh, bukan nanya oleh-olehnya, nanyanya tuh oleh cerita. Terus Anda yang menyandarkan. Terus Anda jawab apa, Kak? Disandarkan. Yang bersandar. Mudhof tersandar, mudhof ilaih menyandar. Lah, pilih. Yang disandarkan padanya orang mulanya mudhofun ilaih. Paham ya? Kemarin udah di itu. Kak Anton, apa kabar? Jadi kalau kita kemarin cerita mudhof ilaih itu begini, Bu, ya. Itu kata gabungan. Siap. Habis ini. Nanti ini, Bu, kalau udah belajar kalimat nanti ada namanya sebelum kalimat nih. Nah, kalau udah belajar dhamir mutasil nih, Bu Eli, nanti kalau udah selesai belajar dhamir mutasil, kita nanti belajar idhofah gitu. Gabungan dua kata, iya, gabungan dua kata, betul itu. Ya, nih kita sampai nanti di sini. Setiap satu halaman di dalam Al-Quran itu pasti ada jar majrur dan mudhof ilaih. Makanya harus dipahami dulu konsep mudhof ilaih itu bagaimana. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua namanya mudhof ilaih. Ini jangan terlalu banyak pusing menyandarkan gitu, TK. Langsung aja bahasa Arabnya. Idhofah kata majemuk, dua kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian gitu aja. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Ini juga sama, kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhof ilaih. Oke, kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Terus yang kata kedua itu adalah isim yang jer. Ini kan isim yang jer kan, sama dhamir muttasil. Baik.
kata pertama disebut mudhof. Nah, mudhof ini pasti isim sekalipun tidak beralif lam dan tidak bertanwin gitu loh Kak. Kan isim tambah isim kan? Iya. Kemarin kita udah belajar. Gitu Kak Eni. Bentar ya. Oh, ini mah nota baru. Aku tadi udah sediain buat belajar malah itu. Nah, oh ini bukan nota baru. Amin, Allahumma amin. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia kata majemuk ya Bu, 2 kata. Nah ini 2 kata. Kalau dari bahasa Arabnya 2 isim. Nah, digabung jadi satu, terus kemudian mengandung satu pengertian. Baik, misalnya apa? Di sini contohnya wa'dun. Ya, asalnya kan wa'dun atau al-wa'du. Wa'dun gitu. Wa'dun atau al-wa'du. Al-wa'du. Ada alif lam, ada tanwin. Ada alif lam, ada tanwin. Ya kan, Kak? Ada alif lam, ini alif lam tandanya isim. Ada tanwin itu tandanya isim ya, ditambah isim yang jer ya, ditambah isim yang jer. Wa'dullah asalnya isim yang jer, isim yang rofa dulu Kak ya, isim yang rofa. Nah ya, ini rofa 2 kata ya. Baik, kemudian kalau digabungin menjadi wa'du. Alif lam sama tanwinnya diilangin Kak. Nah, isim yang rofa ini menjadi isim yang jer gitu. Wa'dullahi. Baik. Nah, yang di sini, nah, ini namanya mudhof ya, namanya mudhof. Ya, mudhof. Nah, langsung aja itu. Mudhofun ya, mudhof. Nah ini namanya mudhof ilaih gitu. Ini caranya orang pelatihan yang cepat. Iya, mudhofun ilaih gitu ya kan. Kalau yang ini saat kan ini namanya janji ya, perjanjian ya kan. Nah ini namanya Allah itu tahu sendiri kan, dari kalau wa'dullahi perjanjian Allah ya, perjanjian atau janji Allah gitu. 2 kata yang tidak boleh pisah gitu ya Kak. Iya sama, jadi 2 kata jadi 2 isim kan. Kalau dipisah kan al-wa'du atau wa'dun kan. Tapi kemudian kalau dijadiin satu berarti namanya kalimat gabungan kata majemuk. Masya Allah lali aku gitu. Nah jadi rumusnya itu yang pertama, kata pertama itu rumusnya ya Kak. Syaratnya kata pertama tidak beralif lam, yang kedua ya, dan tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Ini kata pertama ya. Dan ini kata pertama tidak bertanwin. Kata keduanya apa? Isim yang jer atau ya Kak, atau domir mutasil. Jadi bisa bisa domir mutasil atau isim yang jer. Nah, kemudian mudhof, ini yang penting nih. Mudhof pertama
Wih, sebentar. Kata pertama, taruh. Kata pertama disebut mudhof. Kata kedua disebut apa, Kak? Kata kedua disebut mudhof ilai gitu. Iya. Nah, ini yang mudhof pasti isim. Tulisin pasti isim. Oke. Ya. Kata pertama mudhof, kata kedua mudhof ilaih. Ya. Paham ya? Kemudian nih, Rob, ini kalau kata ini seperti kata dengan isim yang jer ya kan? Kata keduanya itu isim yang jer. Kalau kata yang keduanya berupa domir mutasil, misalnya gini, Rabbukum, 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 ya, Rabbukum. Ini yang Robbu itu apa? Mudhof ya kan? Mudhofun. Yang kumnya ini domir mutasil sebagai apa? Domir mutasi sebagai mudhof ilaih gitu. Mudhofun. Penulisannya nanti dilihat ya Kak ya, dijaga ya. Jadi kita gampang. Ya, bagus Rizky. Ya, baik. Nanti belajarnya aku kayak gini di kursus itu. Jadi kalian kalau masuk ke kursus online tempat aku tuh banyak nulis. Jadi banyak nulis. Biar mengikat ingatan gitu. Kayak kemarin tuh dibilangin banyak nulis nggak mau. Tapi nggak inget-inget, nggak apa-apa. Dan jangan lupa aku pelatihan kemarin itu 2 hari ya Kak, jauh lagi ke Karawang itu perlu kondisi prima, perlu keuangan juga, perlu bensin dan makan juga di sana. Alhamdulillah disediain apa. Nah itu kan biayanya besar ya Kak. Nah kalian kalau ikut tempat kursus aku itu 10 kali pertemuan sampai isi mausul. 10 pertemuan isi mausul dan itu nggak perlu jauh, cukup tinggal di rumah terus ikut ini. Mau di screenshot. Oh iya, Ibu nanti kalau udah bagian boleh Bu Eli. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya kemarin tuh ada yang ikut pelatihan bareng sama aku itu bilang katanya ini 5 kali lebih nih. Bu Eli kurang ini ya. Nah, sini aja. Lebih gampang katanya, 5 kali lebih gampang. Kelihatan nggak Bu? Nanti di ini kalau pas kita apa namanya tuh, kita belajar habis selesai nanti saya fotoin insya Allah. Serakah enggak lah Bu, bagus dalam serakah ilmu mah. Kurang ya, kurang geser yang mana, kurang geser bentar ya Kak ya, yang mana kurang geser, nanti di ini Kak di swipe aja nanti kelihatan ya, ini dikit-dikit itu. Duh maaf ya Kak ya. Oke, nanti kalau udah selesai saya kasihkan di ini ya, di apa namanya tuh, di saya buatkan VT-nya. Nanti di VT saya fotoin. Nenek biar mudah paham. Metode nenek. Yuk, Masya Allah. Nah kakeknya kasihan pada ikut. Ya, amin. Allah. Udah Bu? Iya. Ya, yang ikut kursus sama aku tuh nenek-nenek. Nenek-nenek semua, sama nenek-nenek sama kakek-kakek. Nggak kasihan, ada juga yang muda sih dari Malaysia. Iya. Sip. Tuh seperti itu. Sekarang diteruskan ya. Jadi kalau yang pagi, kita pagi belajar mempraktekkan apa yang sudah dibahas di ini. Nah ini Kak, buku yang pakai waktu pelatihan itu saya pelatihan 2 hari. 2 hari. Ini halaman 11. Ini cuma sampai 29. Makanya saya bilang Bapak Ibu yang mau ikutan itu saya nanti fotoin aja satu-satu, terus nanti kalau pas pelajaran baru Bapak Ibu udah nulis kan di ininya, di apa bukunya khusus harusnya, bukunya khusus.
Nahwu sorof nanti di ini halaman berapa. Bu Eli sudah halaman berapa? Halaman ini ya, halaman 5 ya. Iya. Ya, nanti Bu Eli udah sampai sini nih. Ciri-ciri fi'il mudhari yang fi'il mudhari. Iya. Nah, mereka sedang akan menolong. Ini dulu sedikit-sedikit. Ini yang suruna fi'il mudhari marfu yang dirofakkan dengan tanda rofaknya apa? Subutun nun, adanya nun, kemudian karena apa? Al-khamsah. Ya. Terus fa'ilnya apa di sini? Ada awalannya ya, akhirannya wawu nun, maka dia fa'ilnya adalah hum. Gitu. Ketika menerjemahkan, maka fa'il dulu. Mereka siapa? Laki-laki sedang atau akan menolong. PR ya Bu. Maaf ya Bu. Nanti besok saya nggak akan kasih PR lah, kasihan. Ibu udah banyak kegiatan juga. Iya, ada PR. Iya, betul. Lanjut ya. Ini namanya berarti idofah Bu. Wadil kurba itu idofah. Ya. Kenapa di? Karena ikut yang di ini. Bi walidaini gitu. Karena ini bi walidaini ini adalah apa maktubnya? Maktub alaihnya apa? Ini awak dari du jadi di kan? Berarti ini kasroh ya. Kasroh itu jer. Di sini juga jer, kemasukan jer karena kemasukan huruf jer. Walidaini gitu. Asalnya walidani. Ya, kan? Karena memang itu nahwu pemula, jadi ketika saya kursus nggak terlalu banyak istilah dan hanya sedikit aja. Kenapa? Belajarnya hanya sedikit aja, nggak terlalu dalam karena memang bukan ngejar target, bukan. Jarang kalau yang untuk yang dalam-dalam tuh mereka yang buat ustadzah yang pengen iya nggak apa-apa kok ya. Iya nggak apa-apa, makasih Bu. Iya nggak ringan aja ya Bu ya. Nanti saya ingetin ininya PR-nya apa, saya malah lupa. Wadil kurba wanya atof, maka di ini adalah maktub alaihnya kemana? Dil kurba maktub alaihnya ke walidaini gitu, makanya di. Wawa mudhof, kurba mudhof ilaih yang dijerkan oleh apa? Kasroh muqaddaroh. Karena apa? Lita'addur gitu loh Kak. Dalam alif lain. Wawunya apa nih? Wawunya atof lagi kan? Atofin. Wawu atof. Maka yatama menjadi maktub. Maktub alihnya kemana? Maktub alihnya kemana? Iya. Maktub alihnya kemana? Ini maktub. Ayo Kak, maktub alihnya kemana? Kurba. Enggak. Walidain masih setia dengan betul. Kak Husni, kebanyakan kita itu mengatopkan ke sebelahnya. Padahal secara aturan pakemnya yang betul itu ke yang awal. Ya, yang awal. Iya, yang awal. Gitu. Isana wadil kurba wal yatama wal masakina. Aku tuh curiganya ini bukan ke walidaini ya. Ilallah. Beda ya. Ininya karena kan wawu atop Kak. Kemarin kan Husni bilang katanya wawunya istinaf kan. Gitu. Tapi ini tuh sinuna bil walidaini gitu. Tapi ini beda lagi ceritakan. Walidain. Ya, baik. Dah, mulai pusing. Maktub, baik. Maktub alaihnya kemana? Maktub alaihnya tetap ke sini. Ya, Kak? Ke sini. Ya, baik. Wabil walidaini. Sudah? Kita terjemahkan. Terus ya. Wal masakina. Masakina apa masakini sih?
Iya, diartikan dulu. Waqulu linnasi iya. Itu yang jadi pertanyaan kita ketika kita belajar tentang wawu atop. Ada wanya panjang, kita itu harus mengembalikan ke yang awal. Ininya ternyata ini maktubnya yang ini nih Kak nih. Nah, sekarang yang karena ini adalah apa? Adalah apa? Isim ya, kata. Kata harus dengan kata. Ini kita belajar sebentar deh yang ini. Aku tuh wah masaki. Iya masaki ini yuk. Karena apa? Jer, iya. Nanti ini jer kan. Waliyatama ini juga jer. Jernya tanda jernya apa? Kasroh muqaddarah karena dita'atur. Iya, karena ta'atur. Siap. Wawunya wawu atop. Aliyatama maktub dengan maktub alaihnya walidain. Jadi kalau kita ketemunya ini adalah isim, maka wawu atopnya itu ini kan mengatopkan ya. Nah, dia menjadi maktub. Maka maktub alihnya ke mana? Kembali ke yang awal Kak, jangan yang sebelahnya gitu. Bukan kurba, bukan. Wadil kurba. Kalau mau dil kurba gitu. Jangan kurba. Kurbanya ini mudhof ilaih. Gitu ya Cek ya. Ulangi. Wabil walidaini, wawunya wawu atop. Nah, yang maktub yang mana? Yang ini nih. Tuhsinuna ini sebagai maktub gitu. Ya, karena ini ada fiil yang dihapus. Yang mahdhuf. Kalau bertemu dengan fiil kenapa? Kalau misalnya ini fiil, wawunya itu yang sebelahnya fiil, maka harus carinya yang fiil lagi, Kak. Baik, kita belajar di wawu atop. Tapi nanti sebentar aja Kak ya. Ini punya Bu Eli. Gitu. Kita belajar di wawu atop. Nah ini atop. Untuk gabung saja Bun, setiap jam berapa ya Bun? Aksinya gimana? Oh nggak bisa itu, nggak bisa. Boleh aja. Iya tuh, nggak privat, nggak apa-apa. Nanti di hari, tapi Kang Musa udah bayarnya privat. Nggak apa-apa, baik, enakan gitu ya, beramai ya. Siap. Nanti kalau di jamnya hari Kamis sore, nanti saya masukkan Kang Musa di ini di grup, baik. Kamis sore Kak, cuma 1 jam. Wawunya ini wawu atop, fa-nya fa atop, suma atop. Kenapa cuma 3 ini padahal banyak? Karena di metode ini yang pernah saya dapatkan itu yang banyak ada di Al-Quran cuma 3 ini. Nah, rumusnya ya Kak ya. Di tengah ini ada huruf atop. Bisa wa, bisa fa, bisa suma. Kemudian sesudahnya namanya maktub. Nah, bisa berupa kalimat atau kata. Ya. Kalimat itu kalau bahasa kita mah, saya pakai membahasakan cara bahasa Indonesia ya. Kalimat itu terdiri dari kata-kata gitu loh. Ya, kalimat itu terdiri dari gabungan kata-kata. Nah, kalau di mana tuh bikin pusing, saya suka ngomong gini, maktubnya itu bisa berupa isim, bisa berupa fiil gitu Kak. Nah, kalau dia isim, kalau dia berupa kata, maka maktub alihnya isim. Gitu. Kalau dia berupa fiil, maka maktub alihnya berupa fiil lagi. Contoh di sini Kak. Dan itu i'rabnya sama ya. Misalnya gini. Udah sini. Kalau di kita jam 4 berarti Kang Musa jam 5 ya? Bisa Kang? Gak apa-apa ya. Kamis sore jam 4. Berarti di tempatnya Kang Musa jam 5 ya? Ya, contohnya yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu. Nah, ini wawunya tuh wawu atop, Kak.
wal malaikatu. Nah, ini bentuknya apa? Isim. Kalau isim nanti ketemunya sama isim. Cari isim. Ar-ra'du gitu kan. Ini juga isim bihamdi. Apa nak? Baur naon? Baru lihat. Udah lama itu tuh, A. Ya, ada Om Aminnya belum? Terus sudah cerita. Iya. Jam 5 cocok, Bun. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan selanjutnya begitu ya, Kak. Gitu, Kang. Yusabbihu ro'du. Nah, ro'du ini isim apa fiil? Fiil. Apa isim? Ini fiil, ini isim. Ini sebagai fa'ilnya kan. Yusabbihu fiil mudhari yang dirofakkan dengan domah, ya kan? Fiil mudhari yang dirofakkan dengan domah. Dengan apa namanya? Fa'ilnya ini apa? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya ini gitu, Kak. Fiil itu harus ada fa'ilnya gitu. Nah, kemudian di sini ada domirnya huwa. Huwa belum bisa jadi fa'il, lihat depan. Adakah isim yang rofa? Ada. Ar-ra'du ini fa'ilnya. Bihamdihi wal malaik itu ini jar majrur mudhof ilaih. Kemudian wa-nya ini huruf atop, Kak. Nah, ketika ada huruf atop lihat depan, ini namanya maktub. Wal malaikatunya ini adalah isim, ya kan, jenisnya adalah isim. Maka cari maktub alaihnya ke belakang. Ar-ra'du ini maktub alaihnya gitu. Coba isim, ini isim. Lanjut. Min hifatihi wa yursilu. Ada wa di sini, Kak. Nah, wa-nya ini adalah atop. Yursilu matub. Matub alihnya kemana? Yursilu itu apa? Fiil. Matub alihnya kemana? Ke fiil lagi. Ke yusabbihu gitu, Kak. Yusabbihu gitu. Jadi fiil ke fiil, isim ke isim gitu. Ya, terus apa? Dilihat kedudukannya itu kalimatnya sama enggak? Nah, misalnya gini, wal malaikatu. Di sini ada hamdi. Hamdi itu kan isim juga. Ya, tapi dia jer. Berarti ini rofa, ini jer. Enggak bisa. Cari yang rofa. Nih rofa. Ar-ra'du gitu. Bukan. Yusabbihu. Iya, sabbaha yusabbihu itu maklum. Betul. Betul, maklum. Bukan ada duma awaluhu wa futiha bada. Kan enggak fathah di belakangnya enggak fathah. Sebelum akhirnya kan enggak fathah. Ini yusabbi. Sabbaha yusabbihu tasbihan tasbihatan tisbahan musabbahan fahuwa musabbihun wadhaka musabbahun sabbih latu sabbih musabbahun gitu kan? Ya. Nanti saya ajarin sedikit-sedikit, kita belajar bareng sama. Nah, ini wawunya wawu atop. Ketemunya apa nih? Maktub alaihnya maktubnya apa nih? Maktubnya adalah yursilu, yang diatopkannya adalah yursilu. Maktub alaihnya mana? Yusabbihu. Karena ininya apa? Fiil. Fiil ke fiil gitu. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau ketemu sama wawu atop, nanti kalau isim dengan isim, ini rumusnya kan. Maktubnya adalah berupa isim, maka maktub alaihnya isim. Kalau maktubnya berupa fiil atau kalimat ya kan, bahasa Indonesia, maka ini maktub alaihnya berupa fiil fa'il juga gitu, Kak. Betul, fiil ke fiil, isim ke isim gitu, Bu. Baik. Siap. Nah, ini dia. Kita balik lagi. Berarti wal yatama ini juga isim. Nah, maktub alaihnya kemana? Maktub alaihnya ke yang awal, jangan ke yang bil kurba. Iya. Ini yang sebelumnya itu enggak. Ini. Mungkin ada yang ini kan yang ke sebelahnya gitu. Cuman kita pakai pakemnya ya, Kak. Pakai pakemnya itu kita pakai yang ke yang pertama. Walidaini gitu. Berarti ini posisinya maktubnya apa? Posisi maktubnya dalam posisi i'rabnya apa? Jer. Karena ini juga jer gitu. Oke, kita terjemahkan. Insya Allah besok kita ketemu ya, Bu ya. Hari Rabu. Wadil kurba wal yatama dan ntar ini dan ya.
dan karib kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim gitu. Allah yubarik fi. Ini di mana Ustazah? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana ini di mana? Aku di Majalengka. Aku di Majalengka. Cuman aku pikir teman-teman banyak yang kepengen. Kok caraku gini kalau belajar bahasa Arab? Iya, ada yang kepengen ikutan boleh ikut kursus online. Nanti mulainya hari Kamis. Serius, aku tuh gaptek loh. Pengennya tuh kan nanti pakai Zoom ya, kan Zoom tinggal klik gitu. Ntar kalau ada yang rame tak matiin. Oh, ponpes, Masya Allah. Nggak tuh kedengaran tuh. Di depan itu ada toko. Saya punya toko. Di depan itu udah rame. Artinya saya sudah berhenti harusnya. Majalengkanya tahu pabrik Nabati nggak deket situ? Kang Asep ya, pabrik Nabati. Wa-nya ini huruf atop kita pakai tanda ain aja. Dil kurba maktub, nih maktub. Maktufun. Aku belum tahu tandanya gimana maktub. Terus ya. Maktub wa huwa mudhof. Nah, kalau mudhof diginiin aja Kak tandanya. Idofah gitu. Wa huwa mudhof kurba mudhof ilaih yang dijerkan oleh kasroh muqaddarah karena ta'addur. Wawunya wawu apa? Wawu atop, di sininya maktub gitu kan ya, maktufun. Oke, maktub alaihnya kemana? Maktub alaihnya ke walidain. Tadi inget ya, dulu mondok di mana? Serius saya nggak mondok. Ya, pernah ikut pelatihan. Pelatihan itu selama 2 bulan gitu. Itu nggak di pondok Kak, bukan di pondok. Ya, dulu belum ada pondoknya. Terus kemudian pernah pelatihan nahu sorobnya 3 hari di salah satu pondok di Lamongan. Itu pondok khusus nahu sorob itu. Tapi saya dapatnya cuman baru satu mubtadiin yang pemula itu, yang metode manhaji apa namanya tuh baru buku 1, itu buku 1 padahal bukunya banyak. Terus habis itu saya ikut pelatihan 2 hari. Nah, itu terakhir, pelatihan 2 hari. Dah. Jadi mondoknya di mana-mana banyaknya online, Kak. Iya. Yang kurba itu isim juga kurba. Ya, ini kurba, Kak. Nggak pakai alif, Kang Musa. Nah, ya, kurba itu isim. Ya. Izin gabung. Udah mau selesai. Waalaikumsalam. Sehat Kak Nadia. Iya, Kak Nadia nanti hari Jumat ya. Insya Allah. Ada yang perlu ditanyakan nanti tinggal japri aja di WhatsApp ya. Jadi caranya begitu. Kalau misalnya kita ketemu wawu atop itu diinget-inget ya Kak. Wal yatama itu maktub alihnya kemana? Ke yang awal nih. Walidaini gitu. Ya, ya Kak Nadia. Sehat-sehat Kak Nadia. Ini Pak, di peserta paling muda. Iya. Saya senang belajar. Iya, cuman gitu. Ada minat yang mengajar bahasa pondok saya. Jauh ya? Aku ininya metodenya pemula Kak. Kalau jalan di pondoknya Kang Asep ya Asep di mana pondoknya? Mangga sok diplorkan aja di sini. Ini banyak asatid ya lah yang pintar-pintar belajar bahasa Arab. Saya jadi belajarnya Quran. Dem. Ini huruf atop bil walidaini ini adalah bi huruf jar
walidaini majrur. Ini sebenarnya jar majrur di sini ada yang di mahdhuf. Tuhsinuna gitu. Ini maktubnya adalah tuhsinuna, maktub alaihnya ke ta'buduna, la ta'buduna. Aduh, tapi mau keawakan sok mangga yang lainnya barangkali ada. kalau dekat saya mungkin bisa ngisi 1 jam. Nah, saya senang berbagi dan itu modelnya siapa ya? Modelnya saya tuh masih pemula banget. Jadi kalau suruh ngajarin yang matanya apa ini mah, pusing. Orang Jurumiyah aja belum hafal iniannya gitu. Ada yang nanti saya dibully sama netizen. Mau nggak bisa, orang nggak pernah belajar Jurumiyahnya nggak hafal, belum lulus kok berani-berani ngajar kayak gitu kah? Wes pokoknya karepmu. Wawu atop bil walidaini, ini adalah jar majrur, iya kan? Jar majrur. Di sini ada yang mahdhuf yaitu tuhsinuna gitu. Kenapa kok begitu? Ini jar majrurnya ini. Apa namanya tuh? Dikira-kirakan ada yang dihapus karena as muta'alliq kan. Kita carinya muta'alliqnya kemana? Muta'alliqnya ke fiil yang mahdhuf gitu. Orang Tangerang, saudara. Saudaraku di Tangerang sebenarnya ini malah yang punya yang punya konsepnya itu orang Karawang, orang Purwakarta, iya. Beliau bismillah masya Allah, tapi saya belum belajar deh. Sebenarnya gimana kitanya sih ya? Wabil walidaini ini adalah, kan kita carikan kalau ada jarun majrur itu kita harus cari ta'aluknya kemana gitu. Kalau ta'aluknya itu berarti ke fiil atau isim fa'il yang bermakna fiil, isim mustaq gitu. Nah di situ berarti ini dikira-kirakan ada yang mahdhuf. Yang mahdhufnya yaitu tuhsinuna wabil walidaini ihsanan. Nah ihsanan ini maf'ul mutlak. Kenapa disebut maf'ul mutlak? Karena terbentuk dari fiil yang ini gitu kan. Tuhsinuna asalnya dari ahsana yuhsinu gitu kan. Taunya kayak gitu dari mana? Belajar sorop dong. Ahsana yuhsinu ihsanan gitu kan. Wadil kurba, ini huruf atop. Dzil kurba ini matub dengan matub alaihnya walidain. Di wahuwa mudhof, al kurba mudhof ilaih yang dijarkan atau tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah karena ta'addur. Wawunya wawu atop, yatama maktub alaihnya kemana? Ke yang pertama. Ingat saudaraku, kalau misalnya ketemunya wawu atop, kita pakemnya itu harus ke yang awal maktub alaihnya. Baik. Masdar goir mim itu apa? Oh, yang isanan. Kakak, iya betul itunya begitu. Cuman dia posisi i'rabnya sebagai maf'ul mutlaq, Kak. Karena terbentuk dari ini. Disebutnya masdar. Iya. Masdar goir mim. Atau sebut juga maf'ul mutlaq. Baik, ini jauh sudah belajarnya. Enggak jauh, Kak. Maaf. Ini enggak jauh, ini baru. Nanti kakak mulai dari awal dulu. Ya, nanti Kak Nadia mulai dari awal dulu. Ini kalau yang di mana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang di pagi hari ini namanya untuk yang kita belajar latihan di i'rab Quran Al-Baqarah dulu gitu loh, Kak. Jadi latihannya dari hasil kita belajar nahwu shorof nanti diterapkan di sini gitu, Kak. Iya, nanti kan ketemu ya. Akhodna ini fi'il madi. Ini domirnya apa nih? Domirnya nahnu. Nahnu menjadi fa'il gitu, Kak. Nah, awal. Nanti Kak Nadia belajarnya pelan-pelan nanti, insya Allah jangan takut nanti kalau sama saya nanti belajarnya pelan-pelan. Kak Nadia belajar ini dulu nih kayak gini, Kak. Nah, domir munfasil apa? Gak apa-apa, gak paham juga. Tapi berarti menentukan fi'il yang mahsub itu lihat dari fi'il yang jadi maf'ulnya. Iya, ini kan nih
Ini kan bil walidaini. Walidaini jar majrur, ta'aluknya kemana gitu? Ke isanan. Isanan. Ada mahdub di sini gitu. Dikira-kirakan ada yang mahdub gitu, Kak. Iya, siap. Baik, Kakak. Jadi kan kita enakan menerjemahkannya, dan kalian berbuat baiklah bil walidaini pada kedua orang tua isanan sebaik-baik perbuatan baik ya, sebaik-baiknya gitu, Kak. Itu. Jadi pakai nanti kalau kita baca kan enakannya. Nah, kayak gini nih, ada yang mahdhuf kan, wa'id. Nah, ini kan nggak apa-apa, padahal ini sebagai maf'ul bih dari mana? Ya berarti ada yang mahdhuf gitu. Iya. Ininya udkuru gitu loh. Ya kan, Teh? Iya. Jadi kita bacanya wadkuru, dan ingatlah kalian id ketika akhodana kami mengambil. Iya. Makanya kalau misalnya ngerti-ngerti, telan aja dulu, terus belajar gitu. Jangan berhenti gitu. Ya, jangan berhenti. Baik, Kak Nadia, nanti kita ketemu insya Allah hari Jumat. Dah selesai ya. Wadkuru id, dan kalian ingatlah id ketika akhodana kami mengambil misaqo Bani Israila, perjanjian Bani Israila ta'buduna. Ini artinya apa? Ini nafi, karena di belakangnya kan posisinya rofa kan. Kalau nahi ini kan jazm, maka ini artinya tadi udah dibaca ya, memfaedahkan dengan makna larangan. Jadi janganlah kalian menyembah illallah kecuali pada Allah saja. Wabil walidaini, dan berbuat baiklah kalian, watuh sinuna, dan berbuat baiklah kalian bil walidaini pada kedua orang tua, ihsanan sebaik-baiknya. Wadil kurba lama-lama kalau sedikit-sedikit makan lama-lama kenyang, Kak, bukan buncit. Ihsanan ini sebaik-baiknya. Wadil kurba, dan berbuat baik kan itu berbuat pada siapa? Pada karib kerabat. Wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim gitu. Dan nanti besok nih ya. Udah capek aku. Wal masakini wa qulun linnasi husna. Nah, di sini ada lagi, coba. Wa qulu linnasi husnan. Bersih ini. Ini sama tuh, sinuna linnasi husnan. Tapi di sini ada wa qulu, berarti ini di sini kaulan gitu loh, Kak. Bapak nggak tahu datang Bapak ini suhu saya. Guru saya, Masya Allah, maaf Bapak nggak lihat. Ya, rungkat. Tapi nanti di sini ada bahasanya itu kaulan itu loh, Jadi wakulu sama aja, berarti di sini kaulan. Nah, di naibul maf'ul mutlak namanya. Ya, Pak, Bapak. Bapak, di sini ada naibul maf'ul mutlak ya. Qulu linnasi husnan. J, Pak. Ya, nanti kita belajar besok seperti itu. Kak Nadia, jangan khawatir. Nanti di WhatsApp saya ajarin sedikit kita belajar bareng-bareng ya, Kak. Saya juga lagi belajar kan. Nanti sedikit-sedikit. Nanti Kakak belajar sedikit sorofnya juga. Banyak sedikitnya. Banyak sedikitnya. Terima kasih semuanya. Masya Allah, ini mohon maaf ya, Pak. Mau Wah, diajarin apa Bapak? Iya, nanti diajarin, insya Allah. Barakallahu fikum. Ya Allah, Kak Otima, terima kasih
Kak Timah sudah kasih. Alhamdulillah udah 1 jam. Aku tak rungkat. Matur suwun sangat, jazakumullah asana jaza. Saya maaf lahir batin ya kak ya. Saya turun. Sami-sami ibu, Allah yubarik fi gitu. Sampai jumpa nanti hari Kamis ya. Nanti tambah kelas, tambah orangnya banyak. Saya bingung malah kalau banyak orang. Gak apa-apa. Iya. Saya tutup ya dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih Kang Miftah. Saya tutup ya. Makasih semuanya.